ada bagian litosfer, bagian padat, hidrosfer, bagian cair, dan atmosfer, bagian gas. Oke, saya rasa Anda paham ini ya. Bidang batas litosfer, bagian padat itu kerak bumi, itu ya, batuan bumi gitu. Kalau hidrosfer, bagian air. Ya, bidang batas litosfer dan hidrosfer adalah dasar laut. Nah, coba Anda bayangkan, gini, biasanya ada gambar itu, Anda, gunung, kemudian gunung itu sampai dasarnya itu ketemu di dasar laut gitu. Berarti bidang batas antara litosfer, daratan lah gitu ya, dengan hidrosfer, air, itu adalah dasar laut, bidang batasnya. Ya, kemudian bidang batas hidrosfer, bagian air laut misalkan ya, bidang batas hidrosfer dengan atmosfer, nah, atmosfer gas, berarti itu adalah muka laut. Coba kalau Anda di bumi begini, apa batasan antara yang Anda pijak, bumi yang Anda pijak kan litosfer ya, paham maksudnya? Bumi yang Anda pijak ini kan litosfer, bagian padat. Kok nggak ada yang menyaut ini? Anda itu berpijaknya di air apa di darat? Di darat. Di darat. Ya. Sakti Anda kalau berpijaknya di hidrosfer itu ya. Jadi Anda berpijaknya di darat, berarti Anda berpijak di litosfer, mudahnya begitu. Kemudian di atasnya litosfer Anda menghirup udara ini, jarak 0 sampai sekitar 15 kilo itu adalah lapisan troposfer untuk atmosfernya. Nah, berarti bidang batas antara litosfer dan atmosfer itu adalah muka daratan. Ya, itu tadi belum tertulis saya. Kalau Anda sedang di pantai atau di tengah laut, berarti bidang batasnya antara air laut di bawahnya perahu Anda, misalkan Anda naik perahu ya, dengan udara yang di sekitar Anda, berarti kan batasnya adalah muka laut. Bisa dipahami maksud saya? Oke? Bisa, Bu. Itu bidang batas. Geofisika ini ilmu yang mempelajari proses dan gejala fisik dari pusat bumi sampai puncak atmosfer bumi. Ya, nanti geofisika. Kalau geologi, ilmu tentang kajian permukaan bumi. Ya, ada seismologi, ini istilah-istilah saja yang perlu Anda pahami ya. Seismologi berarti studi tentang gelombang seismik. Ya, studi tentang gelombang seismik di dalam bumi, berarti tentang gempa bumi. Nah, akhir-akhir ini Anda baca berita hasil penelitian? Baca, Bu. Terjadinya apa? Tsunami. Terjadinya tsunami megatrust ya. Nah, itu bagian dari studi di bidang seismologi. Ya, memang belum ada alat yang bisa mendeteksi kapan tepatnya terjadinya gempa. Baik itu gempa di darat maupun gempa di laut. Ya, yang lebih berat adalah gempa di laut. Apalagi kalau misalkan Anda pernah baca itu sekitar 9 skala Richter itu bisa mengakibatkan tsunami seperti di Aceh ya waktu itu. Coba nanti Anda baca di berita tahun 2006, sekitar 2006. 2006 atau 2004 ya? Oke, 2004, Bu. 2004 ya. Oke. Kalau 2006 itu saya ingat lumpur lapindo pertama itu. Nah, karena baru keluar pas itu saya Surabaya gitu. Diingat ya. Itu tentang geosfer. Selanjutnya tadi geosfer ada 3 bagian yang perlu dipelajari, ada atmosfer, ada litosfer, dan ada hidrosfer. Kalau atmosfer itu berarti lapisan gas. Nah, mudahnya begitu saja, lapisan gas udara begitu. Atmosfer kalau gas berarti secara fisis salah satu sifatnya adalah dapat dimampatkan. Ya, sifat gas kalau Anda waktu SD, SMP, SMA dulu kan sifat gas. Nah, salah satunya dapat dimampatkan atau kompresibel. Sehingga lapisan atmosfer bawah akan lebih rapat daripada lapisan di atasnya. Ya. Lapisan atmosfer bawah lebih rapat daripada lapisan di atasnya. Akibatnya tekanan udara berkurang sesuai dengan ketinggian. Ya, akibatnya tekanan udara berkurang sesuai dengan ketinggian. Efeknya biasanya Anda rasakan kalau Anda ke gunung misalkan ya. Pergi ke puncak gunung pernah merasakan telinganya itu Anda agak berdengung. Paham? Pernah ya? Pernah, Bu. Anda agak berdengung, berarti itu karena sedang terjadi perbedaan tekanan udara yang menekan gendang telinga Anda.
Ya, itu adanya perbedaan tekanan udara. Jadi semakin ke atas tekanan udaranya itu berkurang. Kemudian atmosfer berasal dari bahasa, nah ini istilahnya dari bahasa Yunani. Atmos itu uap, spaira, ini ada yang namanya safira ya di sini ya. Nggak ada ya? Kelas apa itu safira? Spaira itu bulatan. Ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Bukan kelas ini. Ada. Ada. Ada, Bu. Oh, Ada, Bu. Safira, Bu. yang pakai kacamata itu ya? Enggak, Bu. Bukan, Oh, Bu. Enggak, Bu, yang pakai kacamata kelas C. Oh, iya, bukan tadi. Oke, jadi atmosfer itu bulatan gas yang menyelimuti bumi, itu contohnya. Oke, itu atmosfer. Kemudian lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer merupakan campuran antara gas yang tidak tampak dan tidak berwarna. Gas pada atmosfer, nah ini komponennya ada nitrogen, banyak ini nitrogen 78%, ada oksigen sekitar 20%, argon 0,93% dan karbon dioksida 0,03%. Ya. Jadi hampir 100% kalau Anda jumlahkan itu sekitar 98-99% dah di sini. Sisanya gas lain yang stabil. Neon, helium, kalau Anda lihat di sistem periodik unsur ini masuk di golongan gas mulia ya. Neon, helium, metana, kripton, ya, xenon, hidrogen juga. Dan yang kurang stabil itu adalah gas ozon. Apa simbolnya untuk ozon? O3. O3. Radon? Radon? Apa radon? RA. RA apa RN? RN. Apa? Ya, coba sambil dicari ya. Radon, RA apa RN? RN. RN. RA, radium. Oke, selanjutkan lapisan atmosfer. Nah, ini biar Anda terbayang. Ini saya ngambil. Jadi kalau misalkan nanti Anda presentasi, tuliskan sumbernya ya. Tapi kalau Anda mau gambar sendiri boleh. Ya, nanti ditulis sumber dokumentasi pribadi begitu ya. Oke, jadi biar tidak plagiat Anda. Oke, jadi ini bumi. Kemudian di bagian atas lapisannya ada lapisan troposfer. Itu sekitar 0 sampai 12 km ya. Kadang ada yang sampai 15 km, berbeda berbagai sumber ya. Tapi yang paling jelas, paling bawah itu adalah troposfer. Nah, kita ini menghirup udara begini, ini di lapisan troposfer. Ya, kalau kita menginjak bumi paling kita hanya sampai setinggi berapa Anda itu ya? Sekitar 1,5 meter ya, tidak sampai 1 kilo kita ini ya. Oh, nggak sampai banget malah. Oke, kita hanya 1,5 meter dan kita berada di troposfer. Di bagian troposfer ini adalah tempat terjadinya segala jenis peristiwa cuaca dan iklim. Nah, di sini. Cuaca dan iklim, perbedaan iklim, ya, kemudian ada perbedaan cuaca, curah hujan, dan sebagainya. Kemudian naik lagi ada bagian stratosfer, itu di 12-50 km, tempat terbangnya pesawat, serta terdapat ozon yang dapat menangkal sinar UV. Nah, jadi kalau Anda pernah naik pesawat komersil ya, bukan pesawat yang jet, begitu bukan, di sini, itu ada di lapisan stratosfer, ini pesawat. Berikutnya di atasnya lagi ada lapisan mesosfer. Nah, 50-85 km berfungsi mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi. Tuh, makanya kalau Anda kenal istilahnya nanti di pertemuan berikutnya ya, teman Anda yang akan membahas tentang benda langit atau alam tata surya itu ada istilahnya meteoroid, meteor, sama meteorit. Nah, itu beda itu ya. Pernah dengar 3 istilah tersebut? Halo? Ya. Bu. Berapa? Meteoroid, kalau meteoroid bagaimana? Yang udah jatuh ke Om bumi. sampai di Yang udah jatuh. Yang mudah jatuh. Itu Kalau meteoroid hampir sama dengan asteroid. belum jatuh. Belum jatuh ya? Meteor baru jatuh. Meteor baru jatuh. Kalau meteorit Masih di lapisan mesosfer. oh begitu. Benar begitu? Kalau meteoroid itu masih dia benda langit yang bebas bergerak di luar angkasa. Ya, belum jatuh ke bumi, meteoroid.
Kemudian yang Anda lihat biasanya film Meteor Garden, pernah dengar ya, Meteor. Nah, itu biasanya habis terbakar di permukaan bumi. Jadi belum sampai ke permukaan bumi. Tapi ada juga yang sampai di permukaan bumi, dikenal dengan istilahnya meteorit. Ada di mana ya? Afrika atau Eropa itu di Arizona. Coba nanti Anda lihat di situ. Amerika ya, Arizona itu ada yang cekungan besar, itu diduga dulu akibat adanya meteoroid yang jatuh ke bumi sampai di daratan bumi. Ya, dikenal dengan meteorit. Nah, kalau yang agak ini, Anda kalau pernah nggak nonton di Marvel MCU itu ya? Nah, itu kan Anda nggak pernah nonton film. Ya, itu kan ada meteor sampai jatuh ke bumi, ternyata isinya manusia. Nah, itu kan film Amerika biasanya begitu ya, imajinasinya. Terus akhirnya ada superhero yang muncul kan gitu. Nah, Iya, Bu. ya. Oke. Itu ya, baik. Ini tadi di lapisan mesosfer. Berikutnya ada lapisan termosfer. Nah, oh ya, tadi di lapisan mesosfer ini antara mesosfer dan termosfer ini ada lapisan ionosfer yang berfungsi sebagai penyebaran gelombang radio atau lebih pada ke penyerap gelombang radio. Itu ya. Kemudian di atasnya lagi adalah eksosfer. Ini tandanya terbalik namanya. Harusnya lebih dari ini ya. Lebih dari 500 km eksosfer. Memiliki kandungan gas rendah, gaya gravitasi lemah. Nah, mana ini maksudnya gaya gravitasi karena semakin jauh dari pusat bumi, berarti gaya gravitasinya lemah begitu, semakin berkurang. Nah, oke ya, itu lapisan atmosfer. Berikutnya yaitu ini tadi yang bersama lapisan atmosfer biar lebih mudah melihatnya. Jadi di sini ada sea level. Nah ini, mumpung ada gambarnya ini kan Anda lihat hidrosfer ya, bagian air. Kemudian ini kan daratan. Di bagian bawah ini kan ada daratan juga, dasar laut. Nah itu tadi yang dikatakan dengan bidang batas antara litosfer dan hidrosfer. Jadi namanya dasar laut. Kemudian bidang batas antara hidrosfer dengan atmosfer, kursor saya nampak ya, hidrosfer dan atmosfer ini muka laut. Nah ini, muka laut. Bidang batas antara litosfer dengan atmosfer, berarti ini muka daratan. Gitu. Oke, ini tadi posisi-posisinya ya, ada supersonic plane, itu berarti di bagian stratosfer.